Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Sadli Ali, dan pada kesempatan ini saya kembali bergabung di podcast Paleko, Pusat Layanan Edukasi Keagamaan berbasis online Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo. Oke, baik. Pada kesempatan ini narasumber kita telah hadir di depan saya. Beliau adalah Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapili. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, semangat. Semangat ya. Ya. Oke. Baik, jadi untuk pemirsa semua, beliau ini merupakan kepala KUA di Kecamatan Mapili. Namun beliau juga untuk beberapa hari ini beliau mengambil alih juga ya di KUA Kecamatan Luyo ya. Karena kepala KUA Bapak Muhammad Da'amin, beliau sekarang lagi kurang baik atau lagi sakit, jadi beliau mengambil alih. Baik Pak, saya ingin sedikit tanya-tanya ya sama dengan Bapak ini. Sebelumnya kalau boleh kami tahu Pak ya, untuk masuk di Kementerian Agama ini awalnya jadi apa dulu Pak? Kalau boleh kami tahu. Ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallu ala rasulillah. Pemirsa semua, jadi saya pribadi berada di barisan lingkup Kementerian Agama. Ya. Pada awalnya itu saya selaku tenaga honorer di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo itu pada tahun 2006. Ya. 2006 ya. Pada tahun 2006 sampai pada akhirnya tahun 2009 ya. 2009 Allah memberikan amanah kepada saya untuk dipercayakan untuk bergabung di lingkup Kementerian Agama itu secara resmi dan secara 100%. Karena tahun 2009 itu nama saya yang terdata di pendataan pada saat itu tahun 2006 gelombang kedua di pendataan database tenaga honorer di lingkup Kementerian Agama. Alhamdulillah pada tahun 2009 itu nama saya keluar untuk salah satu penerima SK CPNS pada saat itu. Ya. Itu awalnya jadi sebagai apa? Awalnya staf administrasi yang membidangi kepenghuluan. Penghuluan. Iya. Terus penghuluan. Kepenghuluan. Ya. 2009. 2009 sampai 2013. Pada saat itu ada panggilan untuk diklat kepenghuluan, itu diklatnya tingkat nasional di Ciputat di Kementerian Agama. Langsung nasional Pak ya? Langsung nasional, iya. Jadi kami bergabung di Sulawesi Barat ini yang mewakili Sulawesi Barat untuk bidang kepenghuluan 2 orang. Ya, 2 orang. Saya sendiri dengan Bapak Husain itu yang saat ini kepala KUA di wilayah Mamuju ya. Saya tidak tahu kecamatan apa. Ya. Itu pada saat itu tahun 2013. Kami berada di sana itu 1 bulan lamanya. Lama ya? Iya, 1 bulan. 1 bulan dari berbagai macam pemateri yang sangat luar biasa, dan pematerinya itu pemateri handal yang notabene tempat kerjanya juga di Kementerian Agama Pusat. Ya, ada juga dari KUA, ada juga kepala KUA, salah satu pemateri. Ya.
2009 jadi penghulu sampai 2013. Setelah itu jadi kepala KUA-nya tahun berapa itu? Jadi kepala KUA tahun 2019, tepatnya bulan Juli tahun 2019. Kalau saya tidak salah itu kami dilantik tanggal 3 Juli. Kepala KUA Wonomulyo ya? Mapili. Langsung Mapili. Iya, ya? langsung Mapili. Jadi awalnya setelah saya diklat tahun 2013, kami bertempat tugas karena memang SK kami itu, SK dari awal itu memang tenaga administrasi kantor urusan agama Kecamatan Wonomulyo. Ya. Jadi tahun 2013 pas selesai kami diklat itu ada masalah sedikit sebenarnya sehingga SK penghulu kami terlambat keluar itu selang 2 tahun. Nanti tahun 2015 ya, tahun 2015 itu maka resmilah kami dinyatakan sebagai penghulu di lingkup Kementerian Agama. Dan itu tempat tugas saya bukan lagi di Wonomulyo, tapi di Kecamatan Matakali. Matakali. Iya, Kecamatan Matakali. Nah, di situ di Kecamatan Matakali kami berada 2 tahun. 2 tahun lebih. 2018 kami dikembalikan ke Wonomulyo. Sampai 1 tahun di Wonomulyo menjabat sebagai penghulu. Kemudian tanggal 3 Juli tahun 2019 kami diangkat dan dilantik menjadi kepala kantor urus agama Kecamatan Mapili sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya. Baik ya. Ternyata beliau ini sudah cukup lama mengabdi di Kementerian Agama sejak tahun 2004 ya, 2006 ya. Ya. Sampai sekarang ini luar biasa beliau. Baik Pak, jadi karena beliau ini sudah menjabat sekarang sebagai kepala KUA di Kecamatan Mapili. Nah, jadi apakah ada yang menjadi visi misi atau yang menjadi tugas tersendiri sebagai kepala KUA itu sendiri Pak? Ya, jadi tugas KUA, berbicara tugas KUA itu sudah dijelaskan di Peraturan Menteri Agama nomor 34 ya tahun 2016. Di situ ada 10 item tugas dan fungsi tugas pokoknya KUA. Ya. Dan salah satunya tugas KUA itu adalah berada di pelayanan pengawasan dan pencatatan di Karuju, kemudian pembinaan bimbingan masyarakat Islam, ya, bimbingan masyarakat Islam, kemudian pembinaan manasik haji reguler. Itu jadi ada 10 item yang saat ini kita pedomani dari Peraturan Menteri Agama itu seluruh KUA di Indonesia, ya, seluruh KUA di Indonesia tugas pokoknya KUA itu 10 macam. Ya, 10 macam. Ya. Jadi untuk Pak KUA sendiri bagaimana cara menjalaninya itu? Apakah langsung memanggil masyarakat atau langsung terjun ke lokasi untuk ini mengaktifkan ini 10 item yang ditugaskan oleh peraturan? Ya, jadi 10 layanan KUA itu sudah dibagi-bagi ke staf pelaksana yang ada di kantor urusan agama. Jadi semua staf yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Mapili itu mempunyai tugas masing-masing dan itu yang menjadi sebuah tugas pokok bagi mereka. Ada yang membidangi kemasjidan, ada yang membidangi wakaf, ada yang membidangi produk halal, ada yang membidangi zakat. Ya, jadi untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan informasi apa saja mengenai tentang produk yang ada di kantor urusan agama, ya, itu pada khususnya dan pada umumnya itu di wilayah Kementerian Agama Kabupaten. Dan tentunya kita tidak boleh lepas daripada programnya Menteri Agama di tahun 2022 ini, yaitu layanan transformasi di era digital. Seperti yang Bapak tadi menyampaikan, ini Paleko ini ya.
Paleko ya. Paleko ya. Paleko itu tentang layanan berbasis online. Ya, berbasis, tapi tidak bisa dipungkiri karena sepak terjang, alur pikir, pola pikir orang pedalaman dengan orang kota itu sangat jauh berbeda, Pak. Iya, Betul. sangat jauh berbeda. Mungkin saja orang kota cepat tanggap dengan informasi-informasi yang berbasis digital ini, termasuk pelayanan pernikahan. Pelayanan pernikahan itu kita tinggal buka Google, buka Android, buka Google, kemudian kita klik singka.kemenat.go.id. Itu sistem informasi pendaftaran pernikahan. Belum pendaftaran lain, termasuk SIMAS, sistem informasi kemasjidan, SIWAK, sistem informasi wakaf, dan sistem informasi lainnya. Jadi kita ini berupaya meskipun dalam segala keterbatasan mungkin dari segi alat dan fasilitas. Jadi untuk saat ini kita padukan pelayanan berbasis digital dengan pelayanan untuk ketemu langsung dengan masyarakat. Ya, dan salah satu program kami yang untuk sementara yang menjadi sebuah program unggulan di Kecamatan Mapili itu adalah adanya Safari Jumat Berkah. Ya, Safari Jumat Berkah yang kami selama kami 3 tahun ini, ya, itu berjalan terus alhamdulillah. Dan insya Allah hari ini itu hari terakhir dari perjalanan Safari Jumat kami di tahun 2022. Ya, setelah itu nanti kami bersama teman-teman penyuluh untuk menyusun kembali program apa, karena kami berprinsip dan kami yakin bahwa ketika kita bertemu dengan masyarakat itu sangat membutuhkan informasi apa saja yang ada kaitannya dengan Kementerian Agama, ya. Dalam arti lain, masalah soal keagamaan, ya. Soal keagamaan, masyarakat itu tidak mau tahu. Ya, dia tidak mau tahu apakah Anda penyuluh, apakah Anda bukan penyuluh. Yang jelas Anda berada di lingkup Kementerian Agama, maka Anda harus menjawab apa yang pernah saya tanyakan. Ya, itu rata-rata masyarakat seperti itu. Dia tidak mau tahu itu. Yang jelas kita orang Kementerian Agama, makanya kita harus selalu siap memberikan solusi kepada masyarakat. Suatu waktu kita ketemu di jalanan, ketemu di mana, dan bertanya tentang ini, maka kita harus siap memberikan solusi kepada masyarakat. Dan itu saya pikir itu adalah merupakan pelayanan kita sebenarnya. Ya, jadi kita membuat masyarakat itu lega, bahagia ketika kita memberikan sebuah solusi kepada mereka. Iya, saya kira seperti itu, Pak. Ya. Apalagi memang masyarakat itu boleh dibilang malu kalau dia langsung ke kantor. Ya. Makanya biasanya ada kepengurusan yang disuruh itu langsung penyuluh atau Pak Imam. Sehingga kadang-kadang kalau ada masalah, apalagi masalah pernikahan, kalau ketika Pak Imam bingung menjelaskan masalahnya, akhirnya ya itu tadi kita harus tahu bagaimana ini latar belakangnya sehingga bisa seperti begini. Jadi sehingga kita orang yang di Kementerian Agama langsung terjun menyampaikan dan salah satunya itu ada di Safari Jumat. Karena di Safari Jumat itu setelah salat Jumat ada sisi waktu sosialisasi 5-10 menit untuk berhadapan dengan masyarakat. Ya. Jadi Safari Jumat itu kemudian kita masukkan salah satu bagian dari 10 program itu, ya. Salah satu program pelayanan yang ada di kantor bisa apakah ke masjidan atau haji. Masalah haji, ya. Itu yang jelas itu yang 10 item, ya. Dan kami berpesan kepada semua penyuluh bahwa kami di Mapili itu 1 bulan 1 desa. Jadi setiap masjid yang ada di desa itu kita masuki semua. Dan kami berpesan bahwa tolong sosialisasikan mengenai tentang produk yang ada di kantor urusan agama. Ya, produk itu yang 10 macam itu. Ya. Nah, termasuk ya kriteria produk andalannya itu kan ya kalau masyarakat
kita berbicara KUA pasti pikirannya lari ke pernikahan. Iya, Padahal tidak seperti itu. Tidak semua. Memang dulu ya, dulu kalau berbicara tentang KUA pasti larinya pasti mau menikah. Padahal boleh jadi dan mungkin saja masyarakat datang mungkin dia ingin mengukur arah kiblat atau mewakafkan lokasinya atau apa saja. Ya, seperti itu sekarang. Iya. Baik, luar biasa sekali ya. Iya. Jadi itu untuk pemirsa semua bahwasanya Kementerian Agama itu memberikan solusi, bukan untuk mempersulit kita. Jadi kalau kita ingin melakukan ada pemberkasan tentunya ke depannya kita tidak punya buku nikah, pasti kau akan mengarahkan memberikan solusi arahnya seperti begini. Iya. Baik, ini juga yang menjadi salah satu paling banyak ini yang namanya isbat itu. Iya. Isbat itu sebenarnya prosesnya seperti bagaimana? Karena banyak orang yang menikah tapi belum mempunyai buku nikah dikarenakan belum cukup umur. Iya. Akhirnya menikah dan punya anak. Iya. Jadi prosesnya seperti bagaimana itu, Pak? Jadi isbat ini sudah diatur juga dalam sebuah undang-undang ya, di undang-undang pernikahan, bahwa isbat ini adalah merupakan pengesahan daripada pernikahan orang yang tidak pernah tercatat pernikahannya di kantor urusan agama kecamatan. Jadi isbat itu ranahnya pengadilan agama. Kalau dulu itu pengadilan agama itu kita satu payung. Iya, satu aturan yang kita pedomani dulu. Tapi sekarang berpisah ya, kita berpisah. Jadi kita masing-masing ada regulasi, ada aturan yang mengikat mengenai tentang pencatatan tadi. Jadi begitu ada masyarakat yang membutuhkan buku nikah atau membutuhkan akta kelahiran anaknya, maka solusinya itu dia harus diisbat dulu. Ya, karena kenapa? Karena pernikahan yang dilaksanakan dulu itu adalah pernikahan yang tidak tercatat, yang belum diakui oleh negara. Makanya supaya diakui oleh negara, maka harus disahkan dulu penetapan isbat dari pengadilan agama. Prosesnya seperti apa dulu, Pak? Apa yang mesti dipersiapkan? Kalau dulu waktu pas baru-baru saya terangkat jadi pegawai negeri di Wonomulyo itu ada memang permohonan ya, jadi masyarakat bermohon ya. Masyarakat itu belangkonya itu diisi di kantor KUA, belangkonya. Jadi semua orang yang mau isbat itu dia datang dulu ke kantor urusan agama untuk mengisi formulir itu. Kemudian setelah diisi baru dibawa naik di pengadilan agama. Sekarang itu langsung diambil alih ke pengadilan agama. Jadi masyarakat hanya membawa saja kartu keluarga. Ya, masyarakat hanya membawa saja kartu keluarga dengan mempersiapkan jawaban-jawaban apa yang harus disampaikan ketika ditanya oleh pihak pengadilan, karena di situ banyak pertanyaan. Ya, boleh jadi pertanyaannya tahun berapa menikah, siapa yang menikahkan, di mana menikah, siapa walinya, berapa maharnya, kemudian anaknya sekarang berapa, dan untuk apa Anda ingin mengisbat. Itu harus ada semua jawabannya. Ya, untuk apa? Karena pengadilan itu dari jawaban yang dilontarkan oleh masyarakat itulah yang akan dicantumkan ke dalam penetapan putusan isbat nikah. Ya, jadi masyarakat itu harus menyampaikan betul-betul, dan kita di KUA hanya mencatat. Jadi begitu hasil keputusan isbat keluar dari pengadilan, maka masyarakat langsung bermohon kepada KUA untuk diterbitkan surat nikahnya. Langsung bermohon di situ ya. Langsung bermohon, itu sudah diatur juga di PMA 20 ya, kalau saya tidak salah itu di PMA ada di Perdirjen itu sudah diatur bahwa masyarakat bermohon untuk ketika ingin diterbitkan proses isbatnya. Ya, saya kira seperti itu anunya, gambaran-gambaran kecilnya mengenai tentang prosedur isbat nikah.